You pegang mikrofon yang Anda bawa hari ini. Dan cara mikrofonnya harus nice. Jangan sampai you salah memegang mikrofon, oke? Karena materi pesona santri hiasi langit Nusantara, salah satunya adalah dengan retorika, dengan bicara. Karena antum akan lahir nanti di luar sana dengan gaya bicaramu yang mengesankan. Oke? Baik. Pernah jadi MC? Pernah jadi MC? Pernah jadi MC? Oh, MC Muhadoro. Oke, nggak apa-apa. Pernah jadi MC kan? MC pernikahan apa MC apa? Oh, MC Muhadoro. Tenang Kak, tenang. Kamu udah siapkan jawabannya. Pernah jadi MC? Pernah. MC apa? Oke, semuanya MC Muhadoro, betul. Ana juga dulu awalnya MC Muhadoro, nak. Nah, kita mulai sekarang. Pertama, ketika ada event di Al-Ma'arif, kemudian ada MC-nya, maka MC ketika tampil ke depan, peganglah ini namanya cue card. Namanya apa? Namanya apa? Jadi Al-Ma'arif people tidak ada yang ketika tampil MC dan dia menggunakan map. Mapnya dibuka seperti ini. Apa bedanya kau baca Pancasila dan UUD 45 di situ? Tapi you gunakan cue card. Cue card ini di belakangnya ada logo Al-Ma'arif. Jadi sebelum you tampil, orang sudah melihat, oh ini Al-Ma'arif nih yang bicara. Seperti saya melihat logo Anda hari ini. Putra dulu apa putri dulu? Putra apa putri? Putra. Pegang cue card-nya Kak. Ini dia, Anda pinjam mikrofonnya Ustazah. Oke, syukur. Yes. Oke. Ini suaranya kecil Ustaz ya, emang kecil ya yang ini. Oke, baik. Siap ya? Angkat mikrofonnya Kak. You nggak pernah jadi MC, tapi sekarang saat jadi MC, MC-nya adalah skrip yang sudah dibuat oleh protokoler istana. Stay here. Angkat mikrofonnya dan baca. 3, 2, mulai. Mohon dengan hormat kepada seluruh hadirin. Ulangi, ada yang terpeleset. Seluruh hadirin apa hadirat? Oke, ulangi. Mohon dengan segala hormat. Mohon dengan hormat, tidak ada segalanya. Ulangi. Mohon dengan hormat kepada seluruh hadirin dan tamu undangan. Stop Kak. Langsung saya cut ya Kak ya. Kalau antum belajar public speaking, ada salah dikit, jangan lama-lama, lebih dari 5 detik. Langsung anak cut. Yang pertama, you pegang mikrofonnya sudah benar, cue card-nya sudah benar. Tapi ketika Anda membaca skrip seperti ini, 70% mata kita harus ke audiens. Mohon dengan hormat. Oke. Wait. Ana ulangi. Sampai mana tadi? Mohon dengan hormat kepada seluruh hadirin dan tamu undangan untuk segera memasuki ruangan. Terima kasih. 70% mata kita ke depan, 30% ke teks. Jadi jangan sampai kita melebih-lebihkan ngomongnya ke sini. Atau muhadoroh ketika bawa skrip tidak masalah Kak. Poin-poinnya ini jadi kecil Ustaz suaranya ya. Sebentar. Oke. Jadi ketika antum muhadoroh, poin-poinnya tidak apa-apa antum bawa cue card seperti ini. Tapi jangan sampai ketika antum bicara dan bicaranya antum ini fokus ke sini. Khawatirnya pas orang lihat ke depan, orang sudah nggak ada semua di depan. Siap ya Kak ya? You fokus ke depan. Ulangi nah. Mulai. Mohon dengan hormat kepada seluruh hadirin dan tamu undangan untuk segera memasuki ruangan. Terima kasih. Saya suka sekali gaya bicara dia. Tepuk tangan buat rekan kita. Good. Amazing. Apa kelebihan dia bicara? Yang pertama, skripnya udah nice, pegang mikrofonnya udah indah. Kelebihan yang jarang dilakukan sama santri apa dia ngomong? Dia menggunakan 2 senjata itu. Yang pertama apa? Smile face. Yang pertama apa? Smile face, dan yang kedua adalah smile voice. Ngomong sambil tersenyum itu mahal. Kita ulangi ya Kak ya. Anda jadi peserta antum hari ini. Paragraf kedua silakan. Dibaca. 3, 2, mulai. Bapak Menteri Agama berkenan memberikan sambutan. Dengan segala hormat kami persilahkan. Oke, nice. Anda akan evaluasi. Kak, ketika you bicara jangan terlalu banyak moving. Antum tahu moving? Gerak.
Mohon dengan hormat kepada seluruh hadirin dan tamu undangan, khawatirnya seluruh peserta di depannya ikutan kayak gini semua. Nggak apa-apa Kak, belajar kita hari ini. Good. Nih Ustadz, kalau suatu saat butuh MC kita tinggal poles. Cakep nih, kasih ke sampingnya. Kak, halo. Semangat Kak. Angkat mikrofonmu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Naufal Abdandina. Saya panggil Naufal, betul? Kelas berapa? Kelas 3 MTS. Nama orang tuanya adalah? Ada tahu? Itu namanya hypno eye contact. Hanya dengan kontak mata lebih fokus dan dia hampir lupa nama orang tuanya sendiri ya. Oke, nama orang tuanya adalah? Oke, good. Sekarang yuk pernah jadi MC kan? Pernah. MC Muhadharah betul? Baca redaksinya nah. Silakan. Mohon dengan hormat kepada seluruh hadirin dan tamu undangan untuk segera memasuki ruangan. Terima kasih. Ini cocok jadi MC pernikahan, cocok ya saat ini. Luas banget ngomongnya, itu indah banget. Next Kak, lanjut, saya menikmati peran Anda. Good, next. Bapak Menteri Agama berkenan memberikan sambutan. Dengan segala hormat kami persilahkan. Subhanallah, luar biasa bahasa tubuhnya ya. Anak agak gemeteran Ustadz, live kita hari ini Ustadz. Kalau dia gagal bicaranya, tenang. Kau jangan menatapku seperti itu kawan, tenang ya. Angkat lagi mikrofonnya. Sebentar. Ana ambil cue card-nya. Apa yang sudah Anda dapatkan hari ini? Sebuah motivasi yang telah aku berikan kepada kami semua. Siapa itu antum? Kok hampir lupa juga namaku hari ini? Chandra. Iya. Lanjut. Pak Happy Chandrayani. Chandrayana bukan Chandrayani kawan. Pak Kiai udah menjelaskan kalau anak orang Sunda Chandrayana, kenapa jadi Chandrayani? Lama-lama aku pakai jilbab di sini kawan. Lanjut brother. Motivasi tentang apa? Motivasi untuk memberikan kita semua agar lebih semangat lagi untuk menggapai ilmu di pondok pesantren ini atau di luar sana. Closing. Lihat kamera. Terima kasih. Saya Happy Chandra. Sampai jumpa. Ana ulangi. Lihat ke depan. Terima kasih. Saya Happy Chandra. Sampai jumpa. Terima kasih, saya Happy Chandra. Antum tahu kenapa itu? Karena semakin anak dekatin, semakin lupa juga dia dengan namanya. Kau namanya Happy Chandra juga. Kau pakai namamu kawan. Kau pakai namamu, tenang. Terima kasih, saya Happy Chandra. Sampai jumpa. Tapi ganti namanya. Itu nama aneh. Itu contoh. Go. Terima kasih, saya Naufal Abdandina. Selamat jumpa. Sampai jumpa Kak. Ente nyari selamat jumpa nggak ada. Sampai jumpa. Ulangi. Mulai. Terima kasih, saya Naufal Abdandina. Sampai jumpa. Tepuk tangan buat dia hari ini. Kak, mau ente tertawa terbahak-bahak, di depan mas santrinya nyantai aja. Itulah Kak santri Kak. Kalau di luar sana banyak yang ketika salah dan teriak-teriak tuh teman-temannya. Setelah itu berlinang air mata, kalau enggak dia lari langsung ke jendela. Ini mah dia nyantai aja kan. Jadi kalau udah maju ke depan santri mah wajah-wajah tak berdosanya muncul di situ ya. Walaupun keliru tak ada masalah. Good. Kasihkan ke sampingnya. Stand by here Kak. Yuk kelas berapa? Pakai mikrofonnya. SMP apa SMA? MTS. Oke, angkat mikrofonnya Kak. Siap nak? Lihat ke depan. Ini skripnya. Dibaca. Kakak, tenang. Jangan buru-buru. Ana lagi nunggu. Oke, siap ya. Jangan buru-buru. Tenang nak. 3, 2, mulai. Mohon dengan hormat kepada seluruh hadirin dan tamu undangan untuk segera memasuki ruangan. Terima kasih. Oke, good. Ana ambil lagi cue card-nya. Thank you. Sekarang Kak, Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Silakan. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Good.
Gitu kayak. Jadi itu namanya hipno. Jadi ketika Kyukat dipanggil dan dia santai aja biasa gitu, nggak ada apa-apa gitu. Kayak lihat ke depan Kak, cepat Naya jawab ya. Assalamualaikum. Salam. Good. Akhirnya saya temukan karakter seperti orang yang satu ini ya. Nice Kak. Assalamualaikum. Salam. Namanya siapa? Saya Bunadi. Saya panggil siapa? Sharon. Siapa Kak? Sharon. Iya tenang. Kelas berapa? Dua. Udah berapa lama di pondok nih Kak? 1 tahun. Betah Kak di pondok? Lumayan. Hai. Tepuk tangan buat dia hari ini ya. Good. Kak, kasih ke dia. Ana suka nih karakter kayak gini. Dia apa adanya, apapun yang terjadi itulah Ana gitu kan. Siap Kak? Lihat ke layar. Ada tulisan menarik. Dibaca. Pesona spirit santri di tengah pandemi COVID-19. Oke. Dibaca sekali lagi. Jangan terburu-buru bacanya. Pesona spirit santri di tengah pandemi COVID-19. Ulangi Kak. Anda mau bilang COVID-19 setelah ini ya? Baca. Pesona spirit santri di tengah pandemi COVID-19. Oke. Kasih ke sampingnya, biar dia yang membaca. Pesona spirit santri di tengah pandemi COVID-19. Kasih ke sampingnya, biar dia yang baca. Pesona spirit santri di tengah pandemi. Kak, itu santri bukan santi. Dibaca Kak. Ulangi. Pesona spirit santri di tengah pandemi COVID-19. Nice. Kasih ke dia. Pesona spirit santri di tengah pandemi COVID-19. Tepuk tangan buat mereka berempat hari ini. Good. Thank you Kak. Sukses buat kalian berempat hari ini. Barakallahu fik, jazakallahu khair. Sukses ya. Terima kasih, semoga sukses semuanya. Silakan kembali ke tempat dan kita menuju ke segmen berikutnya, people. Oke. Angkat tangan kanan dengan kolamnya. 1, 2, mulai. Udah mulai nih. Angkat tangan kanan dengan kolamnya. Udah mulai bisik-bisik. Siapa yang bawa kolam isnen? Ada kolam 2 di sini. Angkat tangan kiri dengan kurosahnya. Mulai. Oke. Luar biasa. Siap. Good. Turunkan kembali. Saya minta antum fokus di segmen berikut ini. Di tengah pandemi COVID-19. Kita harus belajar dari orang-orang yang tinggal di bendera ini. Kira-kira menurut Al-Ma'arif, ini bendera kebanggaan orang mana? Apa nak? Brazil. Anda adalah orang yang ke-215 yang jawabannya keliru. Kira-kira bendera mana? Brunei. Sejak kapan Brunei ganti bendera kawan? Ada lagi yang menjawab? Ada lagi yang menjawab? Tidak ada. Apa bendera Songgom? Nah, itu adalah bendera kebanggaan orang-orang yang tinggal di Kepulauan Solomon. Ana ulangi, itu adalah bendera kebanggaan orang-orang yang tinggal di Kepulauan Solomon. Kenapa antum harus tetap punya spirit walaupun di tengah pandemi? Lanjut, Mbak. Belum, Mbak. Kenapa harus terus kita punya spirit? Karena ternyata orang Solomon ini, walaupun mereka negaranya negara termiskin se-Asia Pasifik, mereka tak layak huni rumahnya. Mereka antum lihat deh rumahnya tak layak huni. Kelas yang mereka pakai belajar kayak gitu tempatnya. Seragamnya tak elok dipandang. Mereka diserang wabah bertahun-tahun, tapi mereka tetap punya spirit. Dari mana wabah orang Solomon ini? Bukan kayak COVID-19 dari flu, batuk, dan demam. Ternyata wabahnya datangnya dari pohon yang tebal ini. Antum lihat pohonnya. Pohon ini tebal kawan. Mereka ingin menghancurkan pohon ini.
Tapi mereka tak punya alat. Mereka tak punya gergaji. Mereka tak punya alat digital cutting menghancurkan pohon ini. Antum tahu mereka menghancurkannya dengan apa? Mereka menghancurkannya. Seluruh warga Solomon, mereka berteriak, dengan izinmu ya Allah. Kami ini berteriak. Aku yakin pohon ini akan tumbang dan hancur. 40 hari 40 malam. Mereka berteriak. Dan karena teriakan itu, antum tahu, antum lihat hanya dengan teriakan orang Solomon, pohon ini hampir tumbang dan hancur. Bapak ini kira-kira lagi ngapain? Lagi apa? Tidak mungkin bapak ini lagi mempersilakan minum, betul? Ini orang lagi marah. Layaknya sebuah teriakan. Jangan sampai generasi Al-Ma'arif yang sudah terbentuk di Al-Ma'arif ini, pas nyampe rumah, di rumah banyak teriakan-teriakan yang tak elok kayak gini. Ini cocok deh Ustadz, anak sampaikan ke para wali santri, wali murid. Udah terbentuk santrinya keren-keren di Al-Ma'arif. Pas nyampe ke rumah, banyak virus dalam rumahnya. Baru nyampe rumah, Assalamualaikum Umi, Assalamualaikum Bapak Ibu. Ibunya, nak, aku benci sama kau ini. Gara-gara kau repot kita semua. Pulang kau udah ke pondok. Antum bilang, Pak Happy emang ada kayak gitu? Banyak. Ketika materi seminar parenting, anak hipno tuh ribuan orang. Di Palembang hari itu. Ada satu anak santri dia berteriak. Pak Happy, anak sakit sama ibuku Pak Happy. Alam bawah sadarnya dia mengatakan, itu kenapa kau sakit? Masa Pak Happy, aku kan kangen sama orang tua aku. Baru nyampe rumah aku udah diteriakin. Anak jawab ibunya, ibu pernah lakukan itu semua kepada anaknya? Ibu itu menjawab apa? Iya Pak Chandra. Dipeluk anak itu sambil mengatakan, maafkan Ibu Muna. Karena satu teriakan seorang bapak, satu teriakan seorang ibu, dan teriakan itu negatif, satu teriakan itu bisa membunuh jutaan hormon anak itu. Makanya harus balance antara visi dan misi Al-Ma'arif dengan orang tua. Kita speednya udah 80 km per jam, antumnya yang 20 km per jam, nggak bakal nyampe, brother. Orang tuanya juga nggak mensupport, malah penuh dengan teriakan dalam rumahnya, nggak bakal nyampe. Maka hari ini, di segmen terakhir Ana bercerita dengan antum hari ini, Ana mohon dengan sangat antum fokus banget ke satu segmen ini. Kenapa Ana munculkan gambar ini, people? Karena beberapa orang yang curhat di website kami, di channel YouTube, di medsos kami, ternyata masih banyak orang di antara kita yang mana orang tuanya belum mensupport 100% terhadap alam pondok pesantren, termasuk ketika antum berada di Al-Ma'arif sekalipun. Ketika antum masuk ke pondok ini, percaya atau tidak people, ketika antum masuk ke pondok, antum berarti sudah menanggalkan dan melepas semua seragam-seragam ini, people. Seragam TK. Antum sudah lepas. Ketika antum masuk ke pondok ini, antum sudah menanggalkan seragam ini. Seragam SD. Ketika antum sudah masuk kafah di pondok ini, berarti antum pun sudah tidak lagi menggunakan kostum-kostum kebanggaan teman-teman antum di luar. Kostum antum hari ini berbeda dengan yang lain. Kostum antum hari ini adalah kostum kebanggaan antum di sini. Ketika antum sudah masuk ke gerbang saat itu, pernahkah antum ingat setahun yang lalu atau 2 minggu yang lalu santri baru, ketika baru masuk ke pondok ini, antum masuk ke alam pondok ini meninggalkan seragam sekolahmu, dan saat itu antum masuk ke alam pondok, antum diantri nama ibu sama bapak hari itu. Setiap yang diantri nama orang tua pasti pernah dibisikin kalimat ini. Nah, kamu yang betah ya di pondok ini. Ibu mohon, ibu gak bisa sholat sempurna, tapi kamu harus bisa. Kamu harus betah ya Naya. Siapa yang merasa pernah mendengar bisikan itu dari ibunya? Angkat tangan.
Ketika antum angkat tangan, anak pun angkat tangan. Karena anak adalah salah satu orang yang pernah mendengar bisikan itu dari ibu. Ketika ibu mau pamitan pertama kali mengantarkan anak ke pondok. Turunkan kembali tangannya. Ketika anak bilang kayak gini, yang santri akhir impiannya beda. Ustaz, anak udah hampir sekian tahun di pondok ini Ustaz. Impian anak satu Ustaz, anak pengen wisuda Ustaz. Ketika nanti wisuda, aku dipanggil sama orang tuaku. Dan di situ aku pakai jubah kebanggaanku. Dipanggil sama MC-nya, wisudawan pertama, Ananda. Antum pakai jubah, antum pakai toga. Ketika naik ke atas panggung, antum melihat ibunya lagi berlinang air matanya. Ana yakin antum akan memberikan toga itu untuk dia. Dan antum mengatakan, Bu, aku berikan toga ini untukmu. Dan itu terjadi real di Manado. Saat anak MC wisuda hari itu, antum tahu apa yang terjadi? Acara udah mau mulai loh nak, sebentar lagi loh nak. Anak MC dengan staf gubernur. Saat itu protokoler di belakang mengatakan, mas, jangan mulai dulu. Kita nunggu satu orang lagi dari Watampone belum datang, kasihan dia. Kita nunggu Kak, 30 menit. Mana orang yang gak datang? Siapakah orang yang datang di hari wisuda hari itu dan terlambat? Dan kenapa dia terlambat? Antum lihat tayangannya. 2018 hari itu menjadi saksi bahwa jadi anak pintar tidak cukup. Tapi kita harus dituntut menjadi anak yang soleh. Antum pintar tapi gak hormat sama guru, sama aja bohong. Antum pintar, keren, the best di pondok ini, tapi gak hormat sama orang tua, sama aja bohong. Ini orang gak pintar Kak, gak pintar-pintar banget, akademiknya biasa-biasa aja, tapi cintanya dengan orang tua luar biasa. Ini potret hari wisuda hari itu. Antum melihat dengan hati, bukan dengan mata. Kok gua puyeng ya? Mau jatuh loh. Hah? Gua tahu nih, tar. Antum lihat, dia adalah bukti anak yang tak cukup pintar, tapi dia soleh. Dia sujud di kaki sang ayah karena dia ingin membuktikan kalau dia adalah orang yang diwisuda hari itu. Ketika anak saat itu dengan MC menyebut sang almarhumah, wisudawati berikutnya Rina Maharami. Antum tahu ketika disebutkan nama almarhumah, sarjana anak Lok Semawe, yang maju ke depan adalah sang ayah yang hebat ini. Pakaiannya sangat sederhana kawan, tapi cintanya yang istimewa. Dia berkata kepada media, Pak Happy, aku bangga punya seorang putri. Dia seorang sarjana, walaupun dia almarhumah. Dia bawa toganya ke Batu Nisan. Dia teriak di depan Batu Nisan sambil mengatakan, putriku, ini togamu. Ungkapan penyair itu deal bahwa tajriyah bimalatas tahisufun. Angin itu kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Mana buktinya? Antum bisa lihat tayangannya. Ini real 2019 bulan Februari, dan antum melihat tayangan ini dengan hati, bukan dengan mata.